Yo pemirsa, jumpa lagi dengan gue Habib. Dan terima kasih telah gabung bersama gue di segmen Sudut Dunia. Buat lo yang masih penasaran dengan dunia, sama, gue juga masih. Pulau adalah tempat untuk makhluk hidup dijadikan tempat tinggal. Namun, apa jadinya bila sebuah pulau memiliki hal misterius di dalamnya? Pada episode kali ini, gue akan ngebahas tentang pulau-pulau misterius yang mengerikan yang berada di dunia ini. Salah satunya adalah Pulau Socotra di Yaman. Pulau yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas dan bahkan disangkut pautkan oleh keberadaan sosok Dajjal. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel Apip Ham yang sebanyak-banyaknya dan nyalakan lonceng atau notifnya agar kalian tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share yang sebanyak-banyaknya agar gue lebih semangat buat konten kedepannya. So, gak usah basa-basi lagi, langsung saja. Jangan dimana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Pulau paling mengerikan. Pulau Socotra adalah kepulauan kecil yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km sebelah selatan dari Jazirah Arab dan masih merupakan bagian dari Republik Yaman. Pulau Socotra adalah pulau yang sangat terisolasi. Banyak jenis tumbuhan di sana yang belum tereksplor oleh manusia. Pulau ini banyak dijaga oleh ular-ular besar, penghuni gua. Kamaelo monachus adalah jenis bunglon yang hanya bisa ditemukan di Pulau Socotra. Penduduk setempat percaya bahwa bunglon tersebut adalah bunglon yang ajaib. Konon mengatakan, orang yang mendengar desisnya bisa menjadi bisu. Wah, fatal bener nih. Socotra juga disahkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia karena keindahannya. Sama dengan Candi Borobudur ya. Maka dari itu, ada beberapa wisatawan yang terkadang datang ke pulau ini karena keindahan alamnya. Hanya saja, semua keindahan itu terganjal oleh sejuta misteri yang melegenda di Pulau Socotra. Bahkan, isu terkuat mengatakan Socotra adalah tempat dikurungnya sesosok makhluk yang bernama Dajjal. Dajjal adalah musuh terbesar umat manusia. Dia memiliki perawakan besar tapi pendek, berambut keriting, dan lebat. Memiliki dua mata, tapi buta di salah satunya. Dia adalah sang pembawa fitnah dan sang penipu besar. Kemunculan Dajjal di bumi adalah satu tanda-tanda kiamat. Tempat tinggal Dajjal masih menjadi misteri hingga sekarang. Banyak spekulasi kalau Dajjal dikurung di suatu tempat. Selain segitiga Bermuda, tempat lain yang dipercayai sebagai tempat tinggal Dajjal adalah Pulau Socotra. Tak sedikit yang menganggap bahwa tempat tersebut adalah Pulau Dajjal yang disebut sebagai The Lost World. Keberadaan Dajjal di Socotra kemudian dikaitkan dengan sejumlah hadis. Sejumlah riwayat hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa Dajjal bersembunyi di suatu tempat yang sangat rahasia. Dajjal akan muncul dari arah timur Madinah, yang bagi sebagian orang mengarah pada pulau tersebut. Namun, pulau itu masih terdapat manusia atau berpenduduk. Sementara itu, dalam hadis menyebutkan kalau pulau yang ditinggali oleh Dajjal
adalah pulau yang tak berpenghuni. Dikatakan bahwa Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Irak. Saat ini, Dajjal masih hidup dengan keadaan dirantai dengan sangat kuat dan kokoh. Salah satu yang menjadi misteri Pulau Alien Socotra adalah banyaknya flora dan fauna endemik yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Bukan hanya tanaman, tingkat endemiknya sangat tinggi juga terjadi pada beberapa hewan di Socotra. Sebagai contohnya ya, sekitar 90% spesies reptil dan 95% spesies siput di Socotra tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Karena bentuk flora dan fauna yang berbeda, hal ini membuat orang yang datang ke Socotra merasa asing dengan keadaan. Mereka merasa sedang tidak berada di bumi, melainkan berada di planet lain yang mungkin dihuni oleh para alien. Itu sebabnya Socotra disebut Pulau Alien. Jenis tumbuhan langka yang berada di Socotra antara lain adalah pohon mentimun, pohon kaki gajah, mawar Socotra, pohon botol, dan masih banyak lagi. Di antara sekian jenis tumbuhan yang sangat unik, yang paling tersorot adalah pohon darah naga, Dragon Blood Tree, pohon yang mengeluarkan getah yang warnanya merah layaknya sebuah darah. Konon katanya, pohon darah naga ini tumbuh di titik dua saudara laki-laki, Darsa dan Samha, berkelahi sampai mati. Gua nggak tahu ya kedua orang ini. Mungkin legenda dari Socotra mungkin. Cerita lainnya mengungkapkan bahwa pohon tersebut berasal dari naga yang dikutuk menjadi pohon karena menghancurkan surga. Sehingga pohon ini dinamakan pohon darah naga. Pohon-pohon tersebut tersebar di daratan serta pegunungan Pulau Socotra dengan usia mencapai ratusan bahkan ribuan tahun. Hanya saja, menumbuhkan pohon baru bukanlah perkara gampang karena dibutuhkan 800 tahun untuk tumbuh seperti yang terlihat sekarang. Dan apakah kalian tahu, hal yang tak kalah mengejutkan dari Socotra ialah gurun dan pantai berpasir putih. Tapi putihnya tuh kayak gini. Indah sih indah, tapi lo juga harus ingat bahwa tempat ini memiliki hawa yang mencekam. Mengingat betapa sedikitnya populasi di Socotra, sebagian besar bagian pulau ini tidak berpenghuni. Bayangkan ya, lo berada di tempat yang aneh, sepi, dan lo sendirian, atau lo cuma berdua. Tambah lagi, Pulau Socotra terkadang muncul kabut tebal misterius secara tiba-tiba. Apalagi, di tempat ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Apalagi di musim hujan. Socotra disebut-sebut sebagai tempat para penyihir, jin, monster, ular terbang, burung phoenix, serta burung roach. Legenda lokal menyebutkan bahwa para jin biasanya hidup di ngarai. Karena itu, tidak ada yang tinggal di sekitarnya. Karena para penduduk cukup takut akan makhluk tersebut. Namun asal kalian tahu ya, salah satu kepercayaan meyakini nama Socotra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dvipa Sukadara, yang berarti Pulau Kebahagiaan. Sangat membahagiakan ya guys ya. Oke, itu tadi guys, sebuah misteri besar dari salah satu pulau paling mengerikan di dunia. Part 1. Gimana nih menurut kalian? Tertarikkah untuk berkunjung di Pulau Socotra? Oke, sebelum gue akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya.
dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan next episode. Terima kasih untuk kalian semua sudah mampir di episode kali ini. Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke, sekian dulu dari gua. Sampai jumpa lagi di sudut dunia selanjutnya.